orang yang merasa tersiksa, menderita, itulah baunya neraka. Orang yang merasa bahagia, senang, itulah baunya surga. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi amma ba'du. Misteri alam barzakh. Jadi menurut saya ada beberapa poin yang perlu ditanggapi. Pertama adalah kiriman Fatihah terhadap si mayit atau alam kubur. Menurut logika hakikat, Fatihah terhadap si mayit itu bukan untuk si mayit, tapi untuk dirinya yang mengirim, yang beramal. Itu menurut logika hakikat. Padahal hakikatnya untuk diri orang yang beramal itu. Yang kedua adalah persoalan umur dan usia. Menurut logika hakikat, umur itu berurusan dengan amal perbuatan. Nilai dalam kehidupan itu namanya umur. Usia adalah waktu, masa hidup di dunia ini berhubungan dengan waktu yang dihitung oleh manusia. Jadi waktu manusia itu menghitung peredaran bumi, matahari, dan bulan. Itu akhirnya menjadi jam, menit, detik, menjadi hari, menjadi minggu, dan menjadi tahun. Itu namanya usia. Jadi beda sekali, umur itu adalah persoalan amal perbuatan, nilai dalam hidup itu namanya umur. Tuh, usia adalah masa dihitung dengan peredaran matahari atau bulan dan bumi. Itulah usia. Selanjutnya yang ketiga, alam barzakh. Jadi alam barzakh itu alam pemisah. Satu alam yang belum akhirat, tapi tidak dunia. Artinya suatu alam di antara akhirat dan dunia. Itulah disebut barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Yang keempat adalah masalah hidup dua kali. Sebetulnya tidak pernah mati. Manusia kalau sudah hidup, ya hidup terus. Cuman pindah dari satu alam ke alam yang lain, pindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Itu hanya disekat-sekat saja alam dan waktu itu. Hakikatnya waktu itu satu, alam itu adalah satu. Alam semesta itu adalah satu, disekat. Alam ruh, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat, atau alam baqo, surga dan neraka. Jadi waktu itu satu, alam itu adalah satu, cuman disekat-sekat. Jadi manusia ini hidup terus, nggak pernah mati. Yang dimaksud hidup dua kali itu, maksudnya kalau di dunia ini manusia ini adalah tidur, setelah mati itu bangun, itu disebut hidup. Ukurannya antara dunia dan alam barzakh itu, kalau dunia ini ibaratnya orang ini tidur. Setelah mati di alam barzakh itu bangun, hidup namanya, begitu. Tapi ukurannya alam barzakh dengan alam akhirat, itu kalau di alam barzakh diibaratkannya tidur, tapi kalau sudah kiamat ke alam mahsyar itu disebut hidup, bangun. Itulah tingkatan
tentang waktu, tentang alam. Jadi bukan hidup 2 kali. Hidup terus 2 kali itu yang dimaksud kesadaran manusia, bangun dari tidurnya. Itu yang dimaksud logika hakikat seperti itu. Selanjutnya persoalan orang di alam kubur, alam barzah itu menyesal. Itu benar, tapi yang dimaksud menyesal di sini bagi 2 orang, orang yang soleh itu menyesal. Orang yang durhaka itu menyesal. Katanya orang soleh, kenapa saya itu waktu di alam dunia dulu itu baiknya tanggung. Tahu begini balasannya amal baik itu, saya tidak tanggung-tanggung melakukan amal soleh. Tahu begini balasannya luar biasa, saya akan betul-betul tidak setengah-setengah. Begitu juga orang yang durhaka, karena mendapat siksaan, penderitaan di alam barzah itu, dia menyesal. Kenapa dulu saya melakukan itu? Itu yang dimaksud dengan penyesalan seperti itu. Yang selanjutnya pendapat Quraisy Shihab itu persoalan di alam barzah itu belum surga, belum neraka, hanya ditunjukkan saja katanya. Fir'aun ditunjukkan neraka. Menurut pendapat logika hakikat tidak begitu, bukan ditunjukkan. Di dunia ini sudah ada surga dan neraka. Maksudnya orang yang merasa tersiksa, menderita, itulah baunya neraka. Orang yang merasa bahagia, senang, merasa lega dan lain sebagainya, itulah baunya surga. Nah, jadi di alam barzah itu menurut logika hakikat, kalau di dunia itu baunya surga dan neraka, tapi di alam barzah itu menyicipi surga dan neraka, belum menikmati betul, menyicipi rasa surga dan neraka. Itu terus selanjutnya masih ada lagi, yaitu orang yang menunggu doanya dari orang yang ada di dunia. Itu ceritanya anak-anak kecil diceritakan seperti begitu supaya anaknya yang ada di dunia ini gemar mendoakan orang tuanya yang sudah berada di alam barzah. Itu hanya dikemas dengan suatu cerita supaya si anak, si orang yang ada di dunia ini betul-betul bisa beribadah, gemar melakukan membaca Fatihah atau beramal yang baik untuk si orang tua. Itu sebetulnya seperti itu. Apalagi ada cerita arwahnya orang mukmin itu ditaruh di dalam burung. Itu cerita Israiliyah. Jadi tidak ada dasar yang kuat seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.